Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang teori praklasik merkantilisme. Merkantilisme itu adalah suatu aliran atau filsafat ekonomi yang tumbuh dan berkembang dengan pesat pada abad ke-16 sampai dengan abad ke-18 di Eropa Barat. Adapun ide pokok dari merkantilisme itu adalah yang pertama, suatu negara itu atau raja akan menjadi negara atau raja yang makmur dan kuat apabila ekspornya itu lebih besar daripada impor. Ekspor itu biasanya dilambangkan dengan X dan impor itu dilambangkan dengan M. Sehingga X itu lebih besar daripada M. Surplus yang terjadi atau yang diperoleh dari selisih ekspor dikurang impor, ini akan mendorong masuknya logam mulia ke negara tersebut. Pada waktu itu, logam mulia atau emas dan perak itu digunakan sebagai alat pembayaran, sehingga negara atau raja yang memiliki logam mulia yang banyak, otomatis akan menjadi negara yang kaya, makmur, dan kuat. LM yang banyak tersebut digunakan untuk membiayai armada perang guna memperluas perdagangan luar negeri dan penyebaran agama. Penggunaan armada perang untuk memperluas perdagangan luar negeri diikuti dengan kolonisasi di Amerika Latin, Afrika, dan Asia pada abad ke-16 sampai dengan 18. Berikutnya mekanisme kritik David Hume terhadap merkantilisme. Menurut merkantilisme, bahwasanya negara atau raja yang kaya itu adalah apabila ekspor itu lebih besar daripada M. Kemudian menurut si David Hume, ketika ekspor itu lebih besar daripada impor, ini akan mendorong terjadinya meningkatnya jumlah logam mulia (LM). Logam mulia yang banyak ini akan mendorong terjadinya peningkatan jumlah uang beredar atau money supply apabila tidak diikuti dengan peningkatan jumlah output produksi yang dihasilkan. Ketika peningkatan money supply itu lebih besar daripada jumlah output yang dihasilkan, ini akan mendorong terjadinya kenaikan harga. Kenaikan harga atau yang dikenal dengan inflasi itu akan berdampak pada kenaikan harga barang-barang ekspor dan menurunnya harga barang-barang impor. Kenaikan harga barang ekspor ini akan berdampak kepada menurunnya jumlah ekspor dari negara tersebut dan meningkatnya jumlah barang yang diimpor ke negara tersebut. Hal ini akan berdampak kepada besarnya impor daripada ekspor, atau dikenal dengan terjadinya defisit perdagangan. Defisit perdagangan ini akan berdampak kepada turunnya logam mulia dan negara yang kaya tadi itu akan menjadi negara yang miskin kembali. Berdasarkan price specie flow mechanism dari David Hume, Adam Smith juga mengkritik aliran merkantilisme, di mana di sini dapat kita lihat bahwasanya menurut si Adam Smith bahwasanya kemakmuran suatu negara itu tidak diukur dari LM, tapi diukur dari GDP, kemudian perdagangan luar negeri, dan turunnya peranan pemerintah. Sehingga ini akan mendorong terjadinya perdagangan bebas. Perdagangan bebas ini akan mendorong meningkatnya persaingan dan spesialisasi. Peningkatan spesialisasi ini akan menciptakan peningkatan produktivitas dan efisiensi. Peningkatnya produktivitas dan efisiensi akan berdampak kepada peningkatan GDP dan perdagangan luar negeri. Peningkatan GDP dan perdagangan luar negeri ini akan menjadikan suatu negara itu menjadi negara yang kaya atau kemakmuran di negara tersebut akan meningkat. Kalau menurut bahasa bukunya di sini dapat kita lihat bahwasanya menurut Adam Smith bahwasanya ukuran kemakmuran suatu negara bukanlah ditentukan oleh banyak LM yang dimiliki, tapi berdasarkan besarnya GDP dan perdagangan luar negerinya. Meningkatnya GDP dan perdagangan luar negeri ini akan mengurangi campur tangan pemerintah atau terciptanya perdagangan bebas. Dengan adanya free trade, maka akan menimbulkan persaingan atau kompetisi yang semakin ketat. Hal ini akan mendorong masing-masing negara untuk melakukan spesialisasi dan pembagian kerja internasional yang berdasarkan pada keunggulan absolut. Spesialisasi dan pembagian kerja internasional ini berdasarkan pada absolute advantage dan akan memacu peningkatan produktivitas dan efisiensi sehingga terjadi peningkatan GDP dan perdagangan luar negeri.
Peningkatan GDP dan perdagangan luar negeri ini identik dengan peningkatan makmuran suatu negara. Jadi menurut teori klasik Adam Smith, bahwasanya suatu negara itu akan memperoleh manfaat perdagangan atau gain from trade apabila negara tersebut melakukan free trade, perdagangan bebas, kemudian juga melakukan spesialisasi yang berdasarkan keunggulan absolut yang dimilikinya. Berdasarkan kritik Adam Smith terhadap merkantilisme, dapat disimpulkan bahwa peningkatan ekspor itu berarti peningkatan income, employment, dan devisa. Hal ini akan mendorong terjadinya peningkatan impor, terutama untuk produk-produk yang belum mampu diproduksi dalam negeri. Peningkatan impor ini akan diiringi dengan peningkatan transfer of teknologi, penanaman modal, dan demonstration effect yang terjadi. Maka monopoli di dalam negeri akan menurun, sehingga persaingan akan meningkat dan akan mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi. Ketika peningkatan produktivitas dan efisiensi terjadi, maka ini akan mampu menciptakan harga barang yang lebih murah dengan kualitas yang lebih baik, sehingga daya saing produk dalam negeri itu akan meningkat. Sedangkan kesimpulan dari kebijakan merkantilisme, bahwasanya menurut merkantilisme suatu negara itu didorong untuk melakukan ekspor sebesar-besarnya, kecuali ekspor logam mulia. Dan suatu negara itu batasi untuk impor, kecuali impor logam mulia. Selanjutnya, kebijakan neo-merkantilisme atau merkantilisme gaya baru, contohnya itu adalah adanya hambatan perdagangan, atau baik itu dalam bentuk tarif ataupun dalam bentuk non-tarif. Kalau bentuk non-tarif itu contohnya adanya sistem kuota, kemudian adanya peraturan kesehatan. Demikian materi tentang teori praklasik merkantilisme. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.